Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Kepala BP Batam, Bapak Mustafa Wijaya, karena sesuatu dan lain hal beliau tidak bisa hadir pada malam hari ini. Untuk itu beliau menunjuk saya untuk mewakili, dan saya akan membacakan sambutan tertulis beliau. Sambutan Kepala BP Batam pada acara penandatanganan kerjasama PT Indopura Resources dengan Hainan Joint Enterprise Business Service. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Surya Respartiano Besarema. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam atau yang mewakili, dalam hal ini mewakili Pak Dendi. Yang saya hormati Direktur Mineral dan Batubara Bapak Dede Daswendra. Yang terhormat Direktur Indopura Bapak Indra Gobel. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Batam atau yang mewakili para unsur Muspida Kota Batam, para pimpinan instansi pemerintah dan BUMN. Yang saya hormati pimpinan Hainan Joint Enterprise Business Service. Yang terhormat para tokoh masyarakat, para pengusaha hadirin, dan para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara penandatanganan kerjasama tentang pengembangan kilang bauksit antara PT Indopura Resources dan Hainan Joint Enterprise Business Service Co Ltd dalam suasana yang berbahagia. Adalah suatu kehormatan bagi kami, khususnya Badan Pengusahaan Batam, untuk dapat menyambut semua yang hadir di sini. Saya sangat mengharapkan dengan berjalannya kerjasama tersebut akan dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar, yang ada pada akhirnya akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Riau. Hadirin dan para undangan yang kami hormati, sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Batam merupakan salah satu pintu gerbang menuju negara luar dan merupakan sarana untuk menuju peningkatan dari segi nilai pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Kepulauan Riau, di mana 70% dari pertumbuhan ekonomi disumbangkan oleh sektor manufaktur yang orientasi ekspor, dengan 100% dari produk mereka diekspor untuk pasar internasional. Dengan letak yang sangat strategis dan berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Pulau Batam telah mampu menunjukkan prestasi yang sangat baik dengan meningkatnya arus masuk investasi asing, meskipun terjadi krisis keuangan di Malaysia pada tahun-tahun sebelumnya. Dari perspektif ekonomi, Pulau Batam memiliki peran yang sangat unik sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan status free trade zone. Batam berkembang dengan pesat dengan pertumbuhan ekonomi dari 6,67% pada akhir tahun 2010 dan 7,7% pada akhir tahun 2011. Walaupun negara kita dilanda krisis ekonomi, namun Pulau Batam tetap kuat dan terus menarik investasi, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif selama masa sulit. Dan hal tersebut sangat diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Batam, dalam rangka memacu dan menjaga tumbuh iklim investasi dan industri di Batam. Karena tidak bisa dipungkiri, BP Batam memerlukan dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya dari para pengusaha yang telah banyak berperan serta dalam peningkatan pertumbuhan investasi di wilayah Batam. Hadirin undangan yang kami hormati, akhirnya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini,
dengan sukacita kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada pimpinan PT Indopura Resources dan pimpinan Hainan Joint Enterprise Business Service Co. Ltd yang telah berkenan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat di bidang pertambangan mineral dan hasil bumi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor serta pertumbuhan investasi bagi masyarakat di Pulau Batam dan juga sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional. BP Batam akan mendukung pelaksanaan pembangunan dan juga pelaksanaan nanti di lapangan. Demikian sambutan kami. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BP Batam, Mustafa Wijaya. Di Kota Batam, kami mengundang Wali Kota Batam dalam hal ini Insinyur Dendi Purnomo. Kebetulan sehari-hari beliau adalah Kepala Bapedada, dan tadi kita dengar Indra Gobel menceritakan bahwa usaha ini insya Allah tidak menimbulkan dampak lingkungan. Kita dengarkan, silakan Pak Dendi. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak-Bapak hadirin yang berbahagia, Wali Kota menyampaikan salam bagi kita semua dan pemerintahan kami untuk membacakan amanat beliau di forum ini, dan sekali lagi meminta maaf karena sesuatu dari hal beliau berhalangan. Sambutan Wali Kota Batam pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Indopura Resources dan Hainan Joint Enterprise Corporation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Kepala BP Kawasan, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Ketua Bapak Wayan Subawan, yang terhormat Direktur Sumber ESDM, yang terhormat Direktur Indopura Resources, yang terhormat Direktur Hainan Joint Enterprise, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada hadirin yang dapat hadir dalam acara di malam hari ini dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama antara Indopura Resources dan Hainan Joint Enterprise Business Service. Saya sangat senang berada di sini dan berkumpul bersama dengan manajemen PT Indopura Resources dan Hainan Joint Enterprise Business Services yang dapat hadir bersama-sama di forum yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan penghargaan saya yang sedalam-dalamnya kepada hadirin yang menyaksikan penandatanganan perjanjian ini antara Indopura dan Hainan Joint Enterprise Business Services, dan berharap kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi pembangunan Batam pada masa-masa yang akan datang. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Indopura Resources dan Hainan Joint Enterprise malam ini adalah bukti keseriusan dari kedua belah pihak dalam membangun boksit refinery di Pulau Batam, dan dalam hal ini pihak pemerintah daerah Kota Batam mendukung segala rencana kegiatan yang akan berdampak positif bagi pembangunan yang masa yang akan datang. Sebagai kepala daerah, saya sangat bangga bahwa PT Indopura Resources dan mitra usahanya Hainan Joint Enterprise Business Services dapat berpartisipasi dalam pembangunan Batam ke depan. Sehubungan dengan apa yang saya sampaikan di atas, saya juga ingin menyampaikan bahwa Batam memiliki letak yang sangat strategis di jalur perairan Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran paling sibuk di dunia, serta memiliki akses ke pasar dunia serta dekat dengan Singapura. Dengan memiliki letak yang sangat strategis tersebut, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan pabrik boksit refinery di Batam. Dan kami berharap Batam dapat menjadi produser boksit berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar dunia.
Sebelum menutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan masukan dan saran kepada investor yang hadir dalam acara ini untuk selalu menjaga kualitas lingkungan hidup yang sehat dan baik serta bersih di masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Batam telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai daerah free trade zone di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 di samping Bintan dan Karimun. Terkait dengan free trade zone tersebut, pemerintah Indonesia menawarkan berbagai fasilitas kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Batam. Hal ini menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Demikian sambutan Bapak Wali Kota Batam, bertanda Ahmad Dahlan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga beri tepuk tangan atas dukungan dari pemerintah Kota Batam. Karena kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Direktur Mineral dan Batubara Kementerian SDM. Kami mengundang yang hormat Bapak Dede Ida Surendra. Kami persilakan. Saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bapak Dr. Sultan Siti sehubungan dengan adanya serangan mendadak untuk mendampingi Bapak Menteri. Dengan demikian beliau menunjuk saya untuk mewakili di dalam menyampaikan sambutan dalam rangka kerjasama antara PT Indopura Resources dengan Hainan. Perkenankan saya untuk membacakan sambutan tertulis beliau. Sambutan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada announcement joint venture agreement antara PT Indopura Resources dengan Hainan. Batam 21 November 2012. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili, Bapak Kapolda Kepulauan Riau atau yang mewakili, Bapak Wali Kota Batam atau yang mewakili, kemudian Direktur Utama PT Indopura Resources beserta jajarannya, serta delegasi dari Hainan yang kami hormati, serta hadirin yang menghadiri acara ini. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa berkat kehendak-Nya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada acara announcement joint venture agreement PT Indopura Resources dengan PT Hainan di Batam. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami untuk dapat hadir pada acara yang sangat strategis ini, sekaligus menyampaikan sambutan dan dukungan dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan untuk optimalisasi pemanfaatan subsektor mineral dan batubara. Para hadirin yang saya hormati, mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang dalam pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, yaitu dengan berasaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa.
Atas ketentuan tersebut, maka wajib dilakukan peningkatan daya tambah mineral dan batu bara melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kebijakan mengenai penilaian tambah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemberian mineral untuk Peraturan Menteri Energi Sumber Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral kegiatan pengolahan dan pemberian mineral. Peraturan ini adalah aturan yang dibuat dalam rangka mengendalikan produksi mineral guna menjaga sumber daya mineral nasional sekaligus mendorong dibangunnya industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Hadirin sekalian yang saya hormati, salah satu dasar diberlakukannya aturan ini adalah ketika melihat ekspor biji yang terus-menerus meningkat selama 4 tahun terakhir dari tahun 2008 sampai 2011. Sebagai contoh, untuk ekspor biji nikel meningkat 8 kali lipat, ekspor biji tembaga 11 kali lipat, ekspor biji aluminium atau boksit meningkat sebesar 5 kali lipat. Hal ini tidak akan menuju sektor hilir pertambangan. Padahal beberapa komoditas utama akan lebih mendapatkan keuntungan yang berlipat ketika dilakukan nilai tambah. Biji aluminium atau boksit ketika dilakukan proses nilai tambah menjadi alumina akan meningkat keuntungannya sebesar 21 kali. Sebagai contoh, untuk harga biji aluminium ini $17 per ton, sedangkan dalam bentuk alumina menjadi $350 per ton. Hal spesifik itulah yang menjadi dasar belakang mengapa pemerintah mewajibkan untuk melakukan nilai tambah di dalam negeri. Para hadirin yang saya hormati, pemerintah sangat mengapresiasi pembangunan pabrik refinery boksit di Batam ini dengan nilai investasi kurang lebih sebesar 7 triliun. Seperti kita ketahui bahwa biji aluminium hasil penambangan saat ini langsung diekspor dalam bentuk biji dengan hanya melalui proses pencucian saja tanpa ada proses peningkatan nilai tambah. Belum ada pabrik pengolahan biji boksit menjadi alumina di dalam negeri. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pemerintah akan mendorong dan memfasilitasi inisiatif pembangunan fasilitas industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Para hadirin yang saya hormati, saya tekankan sekali lagi di sini bahwa untuk menjamin keberlanjutan pengolahan dan pemurnian benda di dalam negeri pada masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pengendalian dan penjualan benda ke luar negeri dalam bentuk biji. Salah satunya pengendalian ekspor biji aluminium atau boksit. Pemerintah akan tetap konsisten untuk melakukan kebijakan tersebut. Konservasi pertambangan mineral boksit sebagai bagian dari pengolahan mineral boksit telah difokuskan pada upaya optimalisasi manfaat dengan peningkatan nilai tambah, dan untuk terwujudnya pengembangan industri pengolahan dan pemberian boksit perlu dilakukan integrasi yang kuat dengan semua sektor. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak. Tanpa ada dukungan dari semua pihak, terutama stakeholders pertambangan, yaitu pemerintah, perusahaan pertambangan, serta masyarakat, akademisi dan pakar, maka target pengolahan dan pemberian dalam negeri yang harus dilaksanakan pada tahun 2012 tidak akan terwujud. Sebelum penutup dari sambutan tulis Dirjen Mineral dan Batu Bara, saya perlu juga mungkin sampaikan terkait dengan ada informasi mengenai isu tentang judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Permen 07 tahun 2012, bahwa sampai dengan saat ini kami belum menerima hasil judicial review tersebut secara langsung. Jadi
sampai dengan saat ini baru merupakan suatu isu. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa Permen 07 tahun 2012 untuk Permen 11 tahun 2012 itu tidak melarang ekspor biji. Permen 07 masih memungkinkan untuk melakukan ekspor dalam bentuk raw material atau biji, namun tentu saja dengan persyaratan yang memang seharusnya merupakan suatu persyaratan melekat pada suatu kegiatan pertambangan. Jadi hal ini masih dimungkinkan, antara lain adalah dengan pertimbangan begitu besarnya investasi yang diperlukan bagi suatu pembangunan refinery. Jadi kami dengan Permen 07 kita masih ada kebijakan pemerintah bahwa masih boleh mengekspor biji, tetapi tentu saja dengan persyaratan pertama CNC itu atau clean and clear itu merupakan persyaratan melekat bagi suatu kegiatan pertambangan, karena di situ tidak ada satu persyaratan yang neko-neko. Artinya di situ CNC dipersyaratkan bagi perusahaan yang perizinannya